Eh, Hal-hal yang disampaikan secara rasional dan ilmiah saya tidak akan bantah karena punya dasar metodologi penafsiran. Masalah saya tidak sepakat dengan tafsiran itu beda lagi. Itu sudah arahnya ke keyakinan. Namun tetap saya katakan bahwa tafsiran yang saya yakini tetap seperti keyakinan Kristen yang sekarang. Itu dengan menghormati tafsiran kalian itu. Jadi demikian tentang itu. Masalah abang katakan bahwa gereja Advent ini muncul sudah memang di abad 19 lah, 1863 ya, itu betul, itu tidak saya sangkal. Tapi ketika abang katakan bahwa abang konotasikan atau identikan kami seperti serigala yang menyamar seperti domba masuk ke kalangan Israel, boleh saja abang bilang begitu, akan tetapi kami tidak merasa seperti itu karena kami tetap sebagai orang Kristen dengan mengikuti Injil, ajaran para rasul. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian yang lama, di dalam perjanjiannya dengan bangsa Israel, yaitu di dalam Taurat, contoh nih, hormatilah ayahmu ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan iri hati. Dan banyak lagi perintah-perintah moralitas. Tidak boleh kami katakan bahwa itu tidak berlaku. Apa firman yang diucapkan Tuhan, meskipun itu pada waktu itu adalah berupa perjanjian yang mengikat dengan orang Israel, tetapi itu tetaplah firman Tuhan yang berguna bagi manusia. Ya, secara perjanjian bukan dengan kami, Gereja Advent, akan tetapi secara moral sebenarnya itu berlaku untuk universal seluruh umat manusia. Kalau tentang Sabat, rujukannya di Keluaran 20 ayat 8 itu lah, ingat, kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu menjadi alasan. Jadi alasannya karena Dia yang Maha Kuasa menciptakan selama 6, kalau di Quran 6 masa, di Alkitab 6 hari. Lalu dia berhenti di atas arsi, katanya di kitab kalian. Berhentilah dia pada hari ke-7 di kitab suci kami. Nah, dengan alasan itu kami menghormati dia sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta manusia di dalam 6 hari. Dan dia berhenti, artinya selesai menciptakan, tiba pada hari ke-7. Itulah sebabnya dia membuat hari Sabat itu. Nah, dengan logika begini, berarti kami juga sebagai orang yang menghormati Sang Pencipta, menghormati hari Sabat itu. Walaupun penghormatan kami tidak sama dengan penghormatan bangsa Yahudi. Mereka itu lift pun dimatikan pada hari Sabtu. Kalau kami tidak seperti itu, hanya untuk hari beribadah, mengingat bahwa Pencipta pernah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu saja dasarnya. Tidak seperti Yahudi, kalau ada pun yang melahirkan tidak ditolong. Itu di dalam hukum-hukum mereka, buatan para rabi seperti itu. Lalu lapar pun nggak boleh beli makanan, walaupun nggak ada makanan di rumah. Di gereja kami tidak seperti itu ajarannya. Gitu. Jadi artinya kalau disebut kami mengaku sebagai Israel, kami enggak. Kami tetap orang Indonesia, tetap orang, makanya nama gereja kami jelas bukan memakai nama Israel. Kami bukan mesianik, bukan Yahudi. Jelas kami Kristen. Akan tetapi hal-hal yang positif, hal-hal yang moralitas, yang menyangkut kepada Pencipta dan menyangkut moralitas manusia yang diajarkan di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu Torah, baik itu Zabur atau Mazmur, kitab-kitab para nabi yang lainnya, kami terima. Secara pribadi saya, meskipun Bang Juma yang katakan, meskipun Ustadz yang mengatakan, atau Kiai, Rai Siapkah, siapakah, Gusdurkah, kalau itu adalah moralitas yang benar, membawa saya lebih mengenal Tuhan, tetap akan saya terima itu. Saya tidak membeda-bedakan guru, kalau itu guru yang spiritual. Masalah konsep-konsep, boleh kita berbeda. Agama ini banyak konsep. Harus diakui, baik di Islam, di Kristen. Ini semua tafsir. Abang Juma tadi menerangkan itu semua adalah tafsir. Entah benar seperti itu maksud Tuhan atau tidak, apa dikatakan? Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang maha tahu dan yang maha benar. Dialah yang tahu atas firman-Nya.
Kita hanya menafsir, mencoba mengerti. Apakah betul seperti itu maksud Tuhan? Tidak ada yang bisa jamin. Para ulama pun berkata seperti itu. Di akhir-akhir tafsiran mereka, pasti mereka berkata, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha benar. Mereka tidak katakan, ini tafsiranku paling benar. Tidak. Apalagi kita, Bang Juma, saya dan Bang Juma, kita hanya terbatas keilmuan kita. Tapi begitulah kita menafsirkan teks itu. Ya, semoga Tuhan mengampuni kita apabila kita salah. Jadi kalau abang bilang, kalau kami nanti akan diusir, tidak akan diterima di dalam kerajaan Tuhan, ya terserah kepada Tuhan. Saya secara pribadi tidak mengejar surga. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, saya tetap sujud kepada Tuhan. Bahkan jika Tuhan sudah tetapkan, hei Kalingga, kamu pasti ke surga, aku tetap sujud kepadanya. Karena saya makhluk, dia holik. Itu kodrat, nggak bisa lagi. Kodrat makhluk harus sujud kepada Sang Pencipta. Mau saya dibakar, mau saya dikuliti, tetap dia kholik saya, dia pencipta saya, pencipta semesta alam. Jadi prinsip dalam beragama itu harus semakin luas, jangan lagi diklaster-klasterkan. Boleh berbeda tafsiran, tetapi pemahaman kita harus saling menghargai. Mau saya kalau memangnya diputuskan nanti di hari kiamat, hari kebangkitan, hari keputusan yang maha kuasa, kamu gereja Advent, kamu masuk neraka. Ya udah, kalau itu keputusan Tuhan, siapa yang bisa bantah? Kita nggak bisa banding terhadap keputusan Tuhan. Kami akan berkata, it is well with my soul. Baiklah, baiklah bagiku. Kalaupun disuruh saya masuk neraka, terima kasih Tuhan kalau ini yang pantas bagiku. Kita tidak apa. Bahkan Abu Nawas berkata, aku takut ke neraka, tapi aku merasa tidak pantas untuk surga. Jadi jangan merasa pantas untuk surga dengan segala ajaran yang kita miliki. Keputusan untuk ke surga itu tetap di tangan yang maha kuasa. Tidak ada, walaupun ada yang berkata, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus bagaimana maksudmu? Maksudnya adalah, Tuhan yang mempunyai keputusan, siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Serahkan kepadanya segenap keputusan. Mari jalani ibadah masing-masing. Biar Tuhan yang memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Apakah Islam, apakah Kristen? Apakah seluruh Islam atau sebagian? Nggak tahu. Apakah Kristen sama sekali ke neraka atau sebagian ke surga? Terserah yang maha kuasa. Kita hanya berusaha taat kepadanya dengan akal budi yang diberikan kepada kita. Tetapi ternyata semua adalah tafsir. Tafsir itu bayang-bayang, duga-dugaan, kira-kiraan, asumsi-asumsi. Tidak ada tafsir yang mutlak benar. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sangat luar biasa ya paparan dari saudara kita Bang Kalingga ya. Kalau orang pola pikirnya seperti itu, kalau menurut pandangan saya itu jatuh pada posisi zolim. Zolim itu apa? Zolim itu menyepelekan hukum-hukum Tuhan yang datang. Seakan-akan Tuhan membenarkan semua agama. Agama apapun benar, sembahan seperti apapun benar, itu zolim namanya. Sedangkan Tuhan mengajarkan, baik di Al-Quran maupun di Bible, untuk mengasihi Tuhan itu dengan akal. Berarti kalau dikatakan oleh saudara kita tadi, sujud kepada Tuhan, sujud yang dimaksud ini apa? Karena tidak ada dikatakan seseorang itu sujud kepada Tuhan ketika justru aturan-aturan Tuhan itu dilanggar, tetapi mengaku taat. Satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan di sini, ketika berbicara mengenai kitab Kejadian, di mana Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan antara kamu dan antara keturunanmu dan keturunannya. Sama seperti Al-Quran, ketika kemudian iblis meminta kepada Tuhan untuk dipanjangkan usianya sampai hari kebangkitan, Tuhan membolehkan. Silakan kalau itu pilihanmu. Tidak ada paksaan. Silakan. Kalau kamu sudah ridha dirimu masuk ke neraka, sama seperti yang dilakukan oleh pendeta tadi, silakan. Akan menjadi penghuni neraka benar. Silakan aja. Iblis rela masuk ke neraka. Iblis malah memuji Tuhan, demi kemuliaan-Mu ya Rabb, ya Tuhanku, aku ridha masuk neraka-Mu. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa Adam dan keturunannya pun pantas masuk neraka bersamaku. Dan saudara Kalingga mengiyakan pernyataan iblis yang ada dalam Al-Quran ini.
bahwa adanya keridaan orang-orang kafir masuk ke neraka disebabkan karena dia serahkan kepada Tuhan demi ego, demi kesombongan beragama, berkeyakinan. Kalau di Islam jelas, Al-Quran surah Fatir menyatakan apa? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kau kasihi musuh itu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Kalau umat Islam harus pasang kuda-kuda, kuda-kuda sejajar, kuda-kuda segitiga. Dalam bela diri itu dikatakan kibadaci dan seterusnya terhadap ronrongan iblis. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah, "Summala la'atiyannahum, summala atiyannahum." Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Aku akan mendatangi anak keturunan Adam. Kalau aku tak berhasil dari depan, kubujuknya dia dari belakang. Tak berhasil dari belakang, kubujuknya dia dari kanan. Dan kalau aku tak berhasil dari kanan, dan aku akan membujuk mereka dari arah kiri. Hari ini tak berhasil kubujuk dia, besok. Tak berhasil besok, lusa. Tak berhasil lusa, besoknya lagi. Tak berhasil untuk dia, anaknya. Tak berhasil anaknya, cucunya. Tak berhasil cucunya, cicitnya. Aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Jadi tidak gampang itu. Kita mengiyakan, aku rida, yang penting aku sujud. Sujud yang kayak mana? Sedangkan Al-Quran dan bahkan di dalam kitab 1 Yohanes 4 dikatakan, ujilah setiap roh. Sebab apa? Nabi-nabi palsu itu berserak kemana-mana. Bahkan malaikat, bahkan iblis pun bisa mengaku sebagai malaikat terang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Bible. Al-Quran mengatakan ketika iblis menyatakan apa? Rabbi, wahai Tuhanku, bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi orang-orang kafir, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis kepada Tuhan. Aku iblis akan membuat kejahatan yang dilakukan di hadapanmu justru merasa benar, justru merasa indah. Itu sumpah iblis. Jadi kalau hari ini kita menyatakan misalnya di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, disuarakan di seluruh seantero jagat raya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran agama Islam akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, mereka kekal di dalamnya. Apakah saudara Kristen itu bergeming? Tidak, mereka tersenyum, cibir, malah menghina Islam. Kenapa? Karena keindahan daripada yang dia tatap, yang diimani, itu terlalu indah menurut pandangan mereka. Padahal di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah buah pengajaran daripada nabi-nabi palsu. Akan diusir oleh Yesus di data nomor 23. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi apakah Kristen merasa? Apakah saudara-saudara Kristen itu merasa gentar dengan firman, dengan sabda Yesus yang ada dalam kitab mereka? Apakah kemudian mereka akan merasa, wah bahaya ini, ternyata tanda-tanda buah-buah dari nabi palsu itu ada pada agama saya. Tapi apakah kemudian mereka bergeming? Apakah mereka merasa? Apakah merasa gelisah, was-was dan tidak? Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan, la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Rabbi bima aqwaitani. Tuhanku, aku akan pasti jadikan kejahatan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, pembangkangan terhadapmu yang mereka lakukan, justru mereka akan merasa itu adalah suatu ketaatan.
Justru mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Justru mereka mengatakan itu adalah sebuah keindahan. Yang pada nyatanya adalah apa yang mereka lakukan itu justru akan membuahkan hasil. Yesus akan mengusir mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian, saya hanya ingin mengatakan itu.